Alhamdulillah, saya Eka Arianti. Di sini saya sudah berada di kediaman Bapak Saiful Anam. Yang insya Allah nanti di sini saya akan mewawancarai beliau terkait dengan dunia pendidikan. Ya, langsung saja kepada beliau. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah nih kita bisa dipertemukan nih di cuaca yang memang lumayan sedang hujan seperti itu ya. Insya Allah tidak mengurangi rasa nikmat kita kepada Allah SWT seperti itu. Ya, alhamdulillah ini Pak, saya dari mahasiswa STAIS ingin mewawancarai Bapak terkait dengan dunia pendidikan seperti itu. Mungkin pada awalnya saya ingin mengetahui profil Bapak sebagai mengawali di dunia pendidikan ini gitu kan, itu seperti apa gitu ya. Kemudian juga lika-liku di dalam dunia pendidikan itu seperti apa. Oke, terima kasih diberi kesempatan untuk bisa bersilaturahim dengan mahasiswa STAIS. Ya, nama saya Saiful Anam. Saya lahir di Purworejo tahun 1967 di sebuah kampung namanya Dukuh Dungus, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Purworejo. Tahun 1967, kemudian di SD saya sorenya sambil sekolah Arab. SMP juga sekolah Arab dulu, bukan madrasah. Sekarang namanya mungkin madrasah diniyah ya. Ya, sekolah di Arab. Alhamdulillah dengan sekolah di Arab itu saya mendapatkan banyak ilmu agama. Setelah itu dari SMP negeri saya melanjut ke MAN Purworejo. Waktu itu MAN Purworejo termasuk MAN terbaik di Jawa Tengah waktu itu. Orang Majenang saja banyak yang sekolah di sana. Teman-teman dari Majenang banyak sekali yang sekolah di MAN Purworejo. Pagi sekolah pulang ke pondok pesantren. Pondok pesantren saya itu pondok Nurul Hidayah. Pondok pesantren Nurul Hidayah di Pangen Juru Tengah. Setelah selesai dari MAN Purworejo, saya melanjutkan kuliah di IKIP Negeri Semarang. Tahun 91 saya lulus dari IKIP Negeri Semarang. Itu mengambil fakultas apa itu Pak? Fakultas IPS, jurusan Geografi. Kemudian saya Wiyata Bakti di Majenang, di SMP Negeri 2 Cimambu dan SMA Muhammadiyah Majenang. Itu tahun berapa Pak mengawali? Mengawali saya sebagai pendidik berarti setelah itu tahun 93 ya, 94 ya Bu ya, 94. Karena saya begitu lulus itu masuk ke sarjana penggerak pembangunan pedesaan yang dikelola oleh Dinas PDANK Jawa Tengah. Kemudian saya ditempatkan di daerah Karanganyar, Kebumen 2 tahun. Kemudian setelah itu saya Wiyata Bakti di SMP Negeri 2 Cimanggu dan SMA Muhammadiyah. Tahun 1998 saya masuk CPNS dan ditempatkan di SMP Negeri 2 Wanaja sampai tahun 2019. Tahun 2019 saya alhamdulillah dapat SK menjadi pengawas. Alhamdulillah ya, seperti itu. Ini kan Bapak juga aktif juga ya di organisasi Muhammadiyah gitu, seperti itu. Apakah ini mengawalinya bersamaan dengan Bapak masuk di dunia pendidikan atau lain tahun atau lain? Ya, saya mulai aktif di Muhammadiyah tahun 2010 dan 2005 sudah mulai jadi dikdasmennya PCM Majenang. Kemudian 2010 saya terpilih menjadi ketua PCM Majenang sampai sekarang 2 periode. Itu otomatis ketika saya jadi dikdasmen tahun 2005 itu mulai mengawal pendidikan di sekolah-sekolah Muhammadiyah Majenang. Sekarang menjadi ketua PCM otomatis juga
Dikdasman sebagai salah satu majelis yang kita prioritaskan, karena Muhammadiyah itu punya kelebihan, salah satunya adalah di dunia pendidikan. Saat ini kita mengelola pendidikan TK apa itu sekitar 18, SDMI 7, SMP-nya 1, MTS-nya 1, SMA-nya 1, SMK-nya 1. Dan sekarang saya sedang mengembangkan juga pondok pesantren, ada 2 di Darul Ulum dan di Nurul Iman SMK Muhammadiyah. Alhamdulillah sekarang sudah banyak santrinya, sekitar Darul Ulum sekitar 120 yang mukim. Kemudian di SMK Muhammadiyah 80-an. Ya, ini luar biasa sekali karena aktivitas yang memang sangat padat di 2 aktivitas sebagai guru juga sebagai ketua Muhammadiyah ya, seperti itu. Kira-kira apa sih hambatannya ketika memang hendak melakukan 2 aktivitas yang memang mungkin secara ini beda ya, satu organisasi satu di kelas seperti itu. Ini bagaimana mengaturnya Pak? Atau hambatan-hambatan apa saja yang memang pernah Bapak alami seperti itu? Ya, hambatan itu di pengaturan waktu aja. Pengaturan waktu, kapan saatnya saya harus ke Muhammadiyah, kapan saatnya harus mengawal di dinas, karena dinas adalah sebagai pokok profesi saya, Dinas Pendidikan Kabupaten Cilacap. Jadi saat ini saya harus bisa membuat jadwal-jadwal yang khusus ya, karena dua-duanya harus kita kawal. Dinas saat ini saya sebagai pengawas di sekolah di Kecamatan Kedungreja dan Majenang, sehingga saya harus mengatur jadwal untuk membimbing teman-teman guru di SMP baik negeri maupun swasta. Kemudian juga saya harus membimbing teman-teman di Muhammadiyah supaya sekolah-sekolah di Muhammadiyah dari TK sampai SMK-nya itu bisa landing, bisa berkompetisi. Saat ini apalagi bisa selanjutnya melanjutkan untuk mengawal pendidikan di Indonesia. Alhamdulillah sekarang SMK kita salah satu menjadi SMK rujukan Jawa Tengah. Sekarang siswa kita cukup banyak ya. Ajaran kemarin kita mendapatkan siswa 630 siswa barunya. Termasuk di SD-nya juga sekarang karena saya alhamdulillah punya basic Al-Quran, karena saya sejak kecil sudah lebih fokus ke Al-Quran ya. Dengan sentuhan-sentuhan kita ya, SD yang tadinya tidak ada sentuhan Al-Quran kita sentuh. Sekarang anak-anak dari SD maupun MI Muhammadiyah itu punya kewajiban untuk lulus harus hafal juz 30 dengan bacaan-bacaan standar. Alhamdulillah dengan modal itu ternyata banyak peminat dari stakeholder, orang-orang tua sekarang kelas bawah, kelas menengah ke atas itu sudah tidak canggung lagi untuk masuk ke sekolah-sekolah kita. Kemudian berbekal Al-Quran itu, kemudian saya punya basic ilmu pendidikan, saya lebih punya link, punya pengalaman bagaimana mengelola sekolah yang profesional, yang maju, yang bisa berkompetisi. Gitu. Seperti itu ya. Ya, kemudian Pak, tadi kan Bapak itu kan di organisasi juga, kemudian di pendidikan juga gitu ya. Sampai saat sekarang pun kan Bapak masih di organisasi Muhammadiyah juga masih, kemudian di pendidikan juga masih. Ini kira-kira apa sih yang menjadi alasan Bapak sampai sekarang itu masih di sini? Maksudnya mendapatkan masih di dunia pendidikan sama masih di organisasi. Mungkin kan ada alasannya tersendiri seperti itu. Ya, saya kira ini sesuatu yang sangat bisa bersinergikan antara saya sebagai pejabat, mungkin boleh dikatakan tanda petik pejabat di Dinas Pendidikan Kabupaten Cilacap, dengan teman-teman di Muhammadiyah atau bahkan dengan NU, karena kalau sudah di pejabat itu ya tidak memandang itu NU, apa itu Muhammadiyah atau ormas-ormas lain atau komunitas-komunitas lain, semua kita layani. Tapi kalau kita sudah ke Muhammadiyah memang kita akan lebih stressing ke Muhammadiyah. Harapannya ya itu ada saling sinergi antara sekolah-sekolah negeri dengan swasta. Kalau bisa sekolah swasta itu harus lebih dari negeri gitu. Kalau swasta itu tidak bisa menyamai negeri, ya tidak akan bisa eksis dengan baik.
ini terkait di dunia pendidikan ya Pak ya. Sekarang ini kan memang dunia pendidikan itu selalu berubah-ubah kurikulum ya Pak ya. Gitu. Bahkan sekarang pun ketika ada kondisi yang pandemi seperti ini gitu kan, ternyata memang kurikulumnya juga katanya mau dirubah lagi. Ini bagaimana pendapat Bapak terkait dengan kurikulum itu sendiri? Ya, boleh dikatakan ganti menteri, ganti kurikulum gitu ya. Tapi saya menyikapinya dengan positif thinking saja, karena memang dinamika sekarang begitu cepat, ya, sehingga perlu kebijakan-kebijakan, polisi-polisi yang harus berubah cepat. Nah kalau kita posisi Indonesia sudah ketinggalan seperti ini, kita tidak mau berubah cepat ya, maka ya akan semakin tertinggal. Maka sekarang ada kurikulum 2013 mungkin yang lebih banyak fokus supaya anak itu lebih banyak melakukan sesuatu gitu. Anak bisa dirangsang untuk bisa mau bertanya gitu, melakukan eksperimen gitu. Tidak hanya pemberian ilmu dari guru ke siswa, tapi anak itu harus bereksperimen, harus melakukan sesuatu untuk memecahkan masalah ya, sehingga dia mampu ketika hidup di dunia itu nantinya bisa bermanfaat. Memang harus berubah, kalau nggak berubah nanti ya kita semakin kira-kira menurut Bapak ketika memang kurikulum yang saat ini diterapkan dengan metode daring gitu ya, itu efektif tidak untuk kondisi sekarang ini? Karena kan memang di tengah-tengah masyarakat itu banyak yang mengeluhkan ya, terutama orang tua ketika memang pembelajaran itu daring seperti itu. Gimana ini? Ya daring itu sebenarnya kan emergensi. Sebenarnya daring itu adalah metode suplemen ya, bukan inti. Tapi karena keadaan COVID, ya, di mana saat nyawa itu merupakan sesuatu yang harus diprioritaskan. Kesehatan nyawa itu harus skala prioritas. Sebagai agama ya, maka itu lisar mengapa agama diturunkan syaratnya? Itu salah satunya untuk menjaga nyawa, ya, menjaga nyawa. Sehingga apapun syariah bisa kita abaikan demi menjaga nyawa. Kita sering mendengar di pengajian lah, seandainya kita di kapal nggak ada makanan, adanya cuma daging babi, itu kan boleh dimakan, walaupun babi itu kan haram. Demikian juga ketika kita ini melaksanakan agama, ternyata karena pandemi COVID kemarin dianggap membahayakan sekali, kita nggak sholat jamaah, nggak sholat jumatan, itu kan daruri, memang boleh. Nah demikian juga di dunia pendidikan. Nah di dunia spiritual aja kemarin kita nggak boleh jumatan, ya kan? Nggak boleh sholat jamaah karena darurat, dan banyak ulama yang memberikan dorongan nggak apa-apa gitu karena darurat. Sekarang kita berubah lagi karena setelah tahu pemetaan COVID-nya kayak gini, kita sekarang jamaah tapi dengan jarak yang kita lakukan. Ternyata dengan jarak nggak apa-apa. Itu terus kita lakukan. Nah untuk pendidikan itu memang daring itu ya belum efektif ya. Belum efektif. Dari kurikulum yang ada aja dari Dinas Kabupaten Cilacap itu cuma menyenangkan, dari kurikulum pusat itu cuma 50-60%. Itu yang bisa disampaikan ke anak. Dari 50-60% kurikulum yang silabus yang ada aja itu belum bisa maksimal juga. Dari saya melihat di sekolah-sekolah negeri, apalagi swasta yang belum memenuhi syarat-syarat itu, dari 32 siswa paling yang aktif mengikuti pelajaran yang mengumpulkan tugas-tugas itu sekitar 20 siswa. Sekitar 20 siswa. Itu udah bagus. Artinya ini memang betul-betul emergensi. Maka guru harus melakukan sesuatu ya. Tidak pasrah dengan daring ini, mungkin kita kolaborasikan dengan metode lain ya, dengan luring ya, atau dengan kalau sekarang namanya guling ya, guru keliling dan sebagainya, untuk mengawal siswa supaya enggak terjadi lost generation. Jadi generasi yang dilepas begitu saja, tidak ada pengawalan pendidikan. Ya, mari kita bersama-sama berusaha semaksimal mungkin. Memang banyak kendala di daring. Ya, ada yang kendalanya nggak punya HP lah gitu ya, nggak punya HP. Ada yang punya HP Pak, tapi nggak ada sinyal. Kita nggak bisa beli sinyal kan.
atau nggak punya uang untuk kuota, atau ada anak yang tiap hari meminta kuota tapi ternyata hanya untuk game, itu masalah. Itu kendalanya seperti itu. Nah, guru harus tahu itu perkembangan anak. Terus di dunia pendidikan itu sendiri Pak, bagaimana ketika memang kesulitan-kesulitan atau kendala-kendala di pembelajaran daring itu diselesaikan seperti itu? Apakah memang kemudian dari pihak gurunya itu bermusyawarah atau kemudian mencari cara lain seperti itu ketika memang pembelajaran daring ini mengalami suatu kendala seperti itu? Ya, ketika kita menemukan kendala daring, memang guru harus beristihad sosial untuk melakukan sesuatu yang terbaik untuk anak-anak. Masing-masing sekolah mungkin agak beda-beda ya, karena situasinya berbeda-beda. Tapi kalau secara garis besarnya gitu, ya lebih ke arah, jadi anak itu lebih ke arah penilaian portofolio menurut saya gitu. Jadi lebih mengarah ke tugas-tugas sekarang itu. Jadi ketika anak sudah mendapatkan materi yang sebentar itu, kemudian anak bisa melakukan sesuatu, produknya bisa berupa macam-macam lah. Jadi bisa berupa merupakan hasil karya artefak siswa, bisa berupa tugas-tugas tertentu atau apa. Jadi guru harus bisa mengumpulkan portofolio dari anak-anak itu untuk mengetahui perkembangan siswa. Karena untuk mengecek apa anak itu siswa paham apa belum materi yang sedang kita sampaikan itu, ya lewat tugas itulah, tugas itulah. Terus selama ini kira-kira berapa itu rata-rata dari anak memahami pembelajaran di situasi yang daring seperti ini? Ya menurut saya ya dari 50% silabus saja yaitu paling yang 60-70. Memang betul-betul tidak maksimal. Maka ya ada informasi Januari katanya memang harus tatap muka. Tetapi kalau seandainya itu harus tatap muka, itu harus pakai protokol kesehatan betul-betul. Kalau mungkin kalau anak-anak insya Allah sih kuat ya, dia karena ilmunya masih luar biasa. Tapi justru saya mengkhawatirkan guru-gurunya ini. Guru-gurunya kan udah tua ya kan, udah imunitasnya sudah mulai melemah, banyak komorbidnya gitu, potensi penyakit yang dibawanya itu saya yang mengkhawatirkan terhadap guru-gurunya itu. Tapi ya mudah-mudahan nanti ada semacam protokol-protokol yang lebih membuat guru-guru kita itu nyaman gitu. Ya memang dilema juga ya Pak ya, kondisi sekarang ini yang memang kemudian pembelajaran itu ya tadi menuntut seorang pendidik itu harus kreatif gitu ya di dalam menyampaikan pembelajarannya seperti itu. Nah, suka duka yang memang Bapak sekarang rasakan bagaimana ketika memang kurikulum itu daring gitu kan sebagai seorang pendidik itu sendiri? Sukanya ya ada yang tadinya guru itu gagap IT, sekarang mau tidak mau ya guru tahu namanya Telegram, Google Classroom. Tadinya kan apa itu Google Classroom gitu ya. Artinya guru-guru sekarang udah mulai pinter IT-nya gitu. Ya kita mengadakan pelatihan untuk pembelajaran daring yang efektif itu seperti apa, ya kan? Contohnya pembelajaran lewat Zoom itu ada kunci-kunci harus kita pahami, ya harus ada SMS ya, sinyal harus dipastikan kuat, kemudian kemudian materi harus menguasai gurunya. Yang ketiga itu soulmate, jadi ada teman ya. Ketika daring itu jangan sendiri, ada temannya yang ikut bantu. Misalnya kita Zoom ya, mencari temannya atau ketua kelasnya yang pintar IT itu untuk bisa membantu sebagai host ya. Itu artinya ada pembelajaran. Kemudian dalam pembelajaran daring itu intinya ada yang sering lupa oleh guru itu interaksi. Jadi guru biasanya cuma ngasih tugas, nah itu yang kita dalam daring harus ada interaksi antara guru ya. Kemudian ada refleksi sehingga kita bisa mengukur anak ini paham apa enggak gitu. Tidak hanya mengumpulkan tugas ini minggu ini itu enggak jadi, enggak akan kena itu. Maka ini perlu kita sampaikan terus ke guru. Itu
jadi sukanya ada, artinya ada manfaatnya ya. Sesuatu pasti ada manfaat. Guru sekarang mulai IT. Kemudian dukanya ya lebih banyak lagi ya, karena guru-guru sekarang ya sudah merasa bosan anak-anak juga ya, mungkin bosan di rumah. Lu ternyata enak ngajar tatap muka gitu. Karena ngontrol anak 32 di dalam ruang dunia maya itu tidak mudah, dan cenderung anak enggak interest, apalagi kalau gurunya tidak punya daya tarik ya, artinya sudah gimana caranya. Tapi kalau guru-guru yang muda yang punya gaya tarik itu anak-anak banyak yang senang gitu, ditunggu-tunggu gitu, apalagi kalau sering ngasih hadiah gitu ya, itu anak-anak senang. Jadi dukanya gitu, jadi banyak anak-anak yang tidak target sesuai harapan kita, sudah mengumpulkan tugas ya, kemudian bosan tadi ya, bosan dengan keadaan seperti ini, bingung menghadapi metode yang tepat supaya anak-anak bisa ikuti pembelajaran dengan baik. Ya itu Mbak Eka. Terus ini Pak, dikaitkan dengan organisasi kemuhamadiahan ya, ini apa sih tujuannya ketika memang khususnya di ini ya, di sekolah Muhammadiyah gitu ya, ada pelajaran kemuhammadiyahan seperti itu, tapi ini khusus di Muhammadiyah aja gitu, ini apa sih tujuannya seperti itu? Mungkin kalau di NU itu ya pelajaran ahli sunnah wal jamaah ya, kalau di Muhammadiyah itu ada kemuhammadiyahan. Tujuannya kami sekolah yang didirikan oleh ormas ya, dia biar paham terhadap ormas itu. Apa sih Muhammadiyah, bagaimana kiprah Muhammad terhadap bangsa dan negara ini gitu. Kalau di NU mungkin ya itu sama lah, supaya mereka itu kenal pendiri-pendirinya ya, maksud pendiri-pendiri mendirikan ormas ini, supaya kita tidak gagal paham. Kemudian ini Pak, kembalikan lagi tadi kepada kondisi kita di dunia pendidikan itu, kira-kira saran Bapak itu untuk generasi yang sekarang yang memang kalau kita bisa dibilang mungkin ibaratnya mah lebih kepada maaf aja mungkin pergaulan ya, seperti itu emang luar biasa bebas, apalagi kemudian pembelajaran yang sekarang daring gitu kan, lebih kepada teknologinya seperti itu. Ini Bapak sebagai seorang pendidik itu bagaimana pesan dan kesannya untuk mereka di calon generasi seperti itu? Ya, jadi memang dari sekolah itu harus, atau perguruan tinggi itu harus melakukan sesuatu terhadap, kalau bukan sekolah siapa lagi yang akan mendidik anak-anak kita. Jadi ada program yang blended gitu ya, yang disatukan antara karakter, pengetahuan, keterampilan. Tidak boleh anak itu yang penting karakter aja. Karakter aja kalau dia nggak cerdas, gimana Indonesia bisa maju? Ya, kemudian punya karakter bagus, cerdas, tapi dia nggak terampil menghadapi sesuatu yang dia depannya, itu juga nggak bisa. Maka tiga-tiganya itu harus dikawal. Karakter itu sangat penting karena itu sebagai roh itu. Kemudian pengetahuan juga, ya, keterampilan juga harus dimaksimalkan. Jadi kita arahkan tiga hal ini yang harus betul-betul dikuasai oleh anak didik kita, sehingga nanti pencalonan 2045 menjadi generasi emas. Generasi emas ini yang kita harapkan, anak yang karakternya bagus, ya, akhlaknya bagus kalau bahasa agamanya lah gitu. Kemudian pengetahuannya berwawasan lingkungan dan masa depan, keterampilannya juga bisa luar biasa. Ini yang kita harapkan. Ya, kemudian ini Pak, di cakupan organisasi itu sendiri gitu ya, itu kan biasanya ada kestrukturan ya, strukturan itu sendiri. Itu biasanya wilayahnya skala apa gitu, biasanya di dalam organisasi kemuhammadiyah itu sendiri seperti itu. Maksudnya kestrukturannya dari begitu tingkatan ya Pak, ya. Tingkatan organisasi
ada apa saja di dalam kestrukturan kemuhammadiyahan itu, gitu. seperti itu. Oke. Ya, Muhammadiyah memang kolektif kolegial. Jadi saya itu pemimpin di Majenang itu 11. Ketuanya saya. Jadi pemimpinnya ada 11, ketuanya saya. Kemudian nanti di bawah pimpinan itu ada majelis-majelis. Ya, majelis yang kita punya antara lain satu Dikdasmen, itu yang ngurus sekolah, majelis lazis, ya, lazis bukan majelis tapi lembaga, tapi setingkat dengan majelis gitu. Kemudian majelis wakaf, majelis wakaf itu kita juga sudah punya. Ada MPKU, majelis kesehatan, alhamdulillah kita sudah punya PKU juga. Kemudian majelis tarsih yang khusus menjelaskan kepada umat tentang pendidikan agama ke jamaah, dan majelis lain. Setelah itu nanti majelis ini dibantu lembaga-lembaga. Nah, lembaga-lembaga itu yang sudah kita miliki sekarang yang kelihatan sekali lazismu. Nah, lazismu itu sekarang sudah mulai nampak. Alhamdulillah Majenang lazismunya terbesar untuk ukuran Kabupaten Cilacap. Kantornya di Jalan Bayangkara. Kemudian setelah lazismu itu kita punya namanya MDMC. Ini kumpulan dari teman-teman yang senang untuk membantu ta'awun terhadap orang-orang yang kena musibah. Di minggu ini kita turun lapangan. Kemarin kita melayani 150 pengungsi di Mulyasari. Kita suplai logistiknya, kita kemudian kasih kesehatan gratis gitu ya. Alhamdulillah sekarang sudah bisa pulang ke kampung, ke rumahnya masing-masing. Juga kita bantu untuk pengurukan lumpur-lumpur. Tadi pagi saya pun dengan teman-teman MDMC kerja bakti di Pondok Wafa Ustadz Rohyat itu atasnya tebing longsor. Tadi sekitar teman-teman ada sekitar 30-an lah kita kerja bakti untuk mengevakuasi tanah-tanah itu. Kemudian nanti ada tindak lanjutnya. Itu MDMC, alhamdulillah itu kita punya jiwa seperti itu. Kemudian ada kemarin COVID, MCCC, itu khusus COVID, teman-teman yang menangani COVID. Ketika kemarin ada program karantina pemerintah, kita bantu, ya, kita sekolah-sekolah membaca open untuk sebagai tempat karantina ketika kemarin pas memudik kita sudah. Dan ketika ada teman-teman yang terpapar dan sebagainya, kita sudah biasa memberi bantuan. Termasuk ketika Pondok Pesantren Al-Bayan itu kemarin kena musibah yang begitu luar biasa, sampai ratusan santri positif, itu kita juga turun membantu dapur umum. Kita bagian lauk dan sayurnya, ya alhamdulillah. Namanya nolong pada siapapun Muhammadiyah, pada teman-teman MU, pada ormas-ormas lain yang kira-kira butuh pertolongan kita siap. Itu MCCC, ya. Itu lembaga, tapi masih dikendali kita. Gitu. Kemudian di Muhammadiyah selain ada struktur seperti itu, ada lembaga, kemudian ada underbow. Tapi underbow ini mereka itu sudah mandiri seperti apa? Nasihatul Asyah, ada Asyah, ya, ada Pemuda Muhammadiyah, ada IPM. Ya. Kalau PKU itu sendiri masuknya kemana? Majelis MPKU namanya. Oh, majelis PKU ya, seperti itu. Tadi ada Dikdasmen ya. Dikdasmen. Itu khusus di dunia pendidikan. Khusus ngurusi pendidikan. Ya. Kemarin saya juga tahu informasinya kalau nggak salah sekarang dijabat oleh Pak Maskur ya. Iya Pak Maskur. Ya. Yang terakhir Pak, ini terkait dengan harapan ya. Harapan Bapak sebagai seorang pendidik dan juga sebagai ketua ormas seperti itu. Apa sih harapan Bapak untuk umat kedepannya supaya lebih baik? Ya harapannya umat ini menjadi pemenangnya, umat Islam itu menjadi pemenangnya dalam sebuah kompetisi fastabiqul khairat gitu. Kita semua jadi pemenang. Untuk menjadi pemenang kita harus punya harapan, ada punya fight, ya. Kita punya harapan, kita punya keyakinan. Kita tidak boleh rendah diri, terus kemudian bersedih hati dengan musibah-musibah seperti ini. Ketika perang Uhud, Rasulullah itu memberikan motivasi. Allah menurunkan ayat wala tahinu wala tahzanu
wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu itu bersedih hati, janganlah kamu itu merasa rendah diri. Kamu itu lebih mulia kalau kamu beriman. Nah, ini umat Islam harus merasa, harus pede, percaya diri. Kalau kita menginginkan sesuatu sudah nggak percaya diri, tidak akan mungkin kita bisa tercapai. Kita ingin naik ke puncak, tapi kita nggak punya apa-apa, mampu ya. Kalau udah ragu-ragu nggak bisa. Tapi Bismillah, insya Allah mampu. Dan namanya faithful. Jangan diri. Yang kedua itu friend, harus banyak teman. Sekarang itu kalau untuk sukses nggak bisa bergerak sendiri, harus berjamaah, harus berkomunitas. Ayatnya jelas ya, karena ayat-ayat yang sangat terkenal di Muhammad ya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Itu perintah Al-Qur'an untuk kita berkomunitas, berorganisasi. Karena kalau berjuang sendiri nggak akan bisa mempengaruhi begitu dahsyat pada masyarakat dunia. Friend tadi ya, komunitas harus muncul, menyatukan berbagai unsur yang ada. Kemudian yang ketiga itu kita itu harus fun itu ya, dalam menggeluti kompetisi itu kita harus senang gitu. Jadi kita misalkan berdakwah di Muhammadiyah, berdakwah di NU atau berdakwah di ormas lain itu ya kita harus happy gitu, harus senang. Setiap profesi harus dijalani dengan senang, cinta gitu ya? Dengan senang hati. Saya mungkin orang melihat saya udah di dinas, sudah di Muhammadiyah, udah mikirin macam-macam di masyarakat. Kelihatannya, dan saya bahagia kok. Saya bahagia. Justru ketika saya waktu nganggur dan sebagainya, saya bersedih. Saya harus banyak melayani umat. Saya berbahagia. Jadi intinya tugas kita lakukan dengan penuh cinta dan kebahagiaan. Insya Allah semangat terus itu. Ya. Kemudian yang keempat fight, harus selalu siap untuk berkompetisi. Ya, harus siap berfasabi kolkrat. Ya, seperti pendaki gunung, nggak boleh putus asa menghadapi apapun. Ketika pendaki gunung itu mau naik ke puncak, kadang ketemu kabut ya dia mungkin harus bertahan dulu. Nggak apa-apa bertahan dulu, tapi bukan berarti menyerah. Suatu saat ketika kabutnya sudah lewat, kita naik lagi. Ketika di depannya ada parit, ada jurang, mungkin bisa kita lompati, kita mundur dulu, kemudian kita lari, kita andang-andang, kita lompat. Akhirnya pendaki gunung itu bisa sampai ke puncak gitu. Kita fight. Nanti mudah-mudahan umat Islam, bangsa Indonesia punya karakter yang kayak gini. Insya Allah kalau umat Islam kemudian bangsa Indonesia punya karakter ini, ya kita akan jadi pemenang. Tapi kalau kita nggak punya karakter ini, ya sudahlah, kita ikut jadi maf'ul bih, jadi objek bulan-bulanan. Seperti yang disampaikan Rasulullah itu, umat Islam itu nanti akan seperti hidangan di meja makan yang siap santap oleh orang lain. Karena apa? Bukan karena jumlah kita sedikit, ya karena kita nggak punya motivasi untuk berkompetisi itu. Ya, terima kasih sekali Pak atas penjelasannya dan jawabannya terkait dengan dunia pendidikan sendiri seperti itu. Ya, insya Allah itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.